Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hera Safira, Yulia, Mahrani, Ira Riani Sitoru, Silfahul Jannah. Dan dosen pengampu kami yaitu Bu Sabrida M. Ilyas, MED. Kami akan menjelaskan tentang revolusi mental berbasis konseling spiritual teistik. Pengertian revolusi mental menurut L.W. Nelson adalah gerakan nyata yang seharusnya menjadi sumber kekuatan bagi perubahan dalam hidup sehari-hari. Istilah revolusi mental merupakan gabungan dari kata revolusi dan mental. Revolusi dalam bahasa Arab adalah thaurah yang makna akar katanya berarti menghamburkan debu. Hal ini berarti bahwa revolusi adalah perubahan fundamental dalam tata kehidupan. Kemudian, kata mental berasal dari bahasa Yunani, memiliki pengertian fisiki artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Tetapi ini bukan berarti bahwa mental hanya persoalan psikis, tetapi juga cara berpikir, cara memahami diri dan dunia, maupun cara menampilkan diri dan kepercayaan yang mereka yakini. Berikut tujuan revolusi mental. Tujuan dari revolusi mental adalah untuk kembali kepada Allah, yang artinya untuk membangun peradaban baru yang lebih baik, sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia dengan semangat baru yang kaya dengan nilai-nilai spiritual. Dalam hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifatnya yang terakumulasi dalam akhlakul karimah. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka tujuan revolusi mental lebih mengacu kepada terciptanya akhlak terpuji atau akhlakul karimah. Saya Hera Safira, saya akan menjelaskan tentang strategi revolusi mental. Strategi revolusi mental yang dijelaskan oleh Agustinus Daniel 2014, ada 3 strategi revolusi mental. Yang pertama, kesadaran. Yang kedua, menghidupkan poin pertobatan. Dan yang ketiga, memperbarui visi hidup. Yang pertama, kesadaran. Yang dimaksud kesadaran di sini untuk membangun peradaban baru yang lebih baik dan hidup sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah kepada manusia dengan semangat baru yang kaya dengan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, menghidupkan poin pertobatan. Yang dimaksud menghidupkan poin pertobatan di sini yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk yang masih dipelihara sehingga membawa masalah dalam hidup. Sehingga untuk berhasil lakukan pendobrakan terhadap pribadi dan pendobrakan pada lingkungan sosial. Yang ketiga yaitu memperbarui visi hidup. Memperbarui visi hidup yaitu gerakan nyata yang seharusnya menjadi sumber kekuatan bagi perubahan dalam hidup sehari-hari. Saya Yulia akan menjelaskan materi tentang pengertian dan tujuan konseling spiritual teistik. Menurut Syamsu Yusuf dalam bukunya yang berjudul Konseling Spiritual Teistik. Konseling spiritual teistik adalah proses pemberian bantuan kepada individu supaya memiliki kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama dan mengatasi masalah-masalah kehidupan melalui pemahaman, keyakinan, dan praktek-praktek ibadah ritual agama yang dianutnya. Definisi tersebut mendeskripsikan bahwa tujuan yang ingin diraih pada konseling spiritual teistik adalah pengembangan fitrah beragama pada diri individu berpikir, berperasaan, bersikap, dan bertindak sesuai nilai agama yang dianutnya. Berikut tujuan konseling spiritual teistik. Tujuan khusus konseling spiritual teistik menurut Syamsu Yusuf dalam bukunya Konseling Spiritual Teistik adalah untuk membantu konseli agar lebih efektif dalam 7 hal. Yang pertama, menguji dan memperbaiki keyakinan dan praktek-praktek spiritual yang tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, mengembangkan diri dalam kebenaran dan komitmen terhadap keyakinan nilai-nilai agama atau spiritualnya. Yang ketiga, memperoleh bimbingan dan kekuatan dari Tuhan dalam mengatasi masalah dan mengembangkan dirinya. Yang keempat, menerima tanggung jawab dan memperbaiki kekeliruan sikap dan perilaku yang mementingkan diri sendiri. Yang kelima, memperoleh dukungan sosial dan emosional. Yang keenam, mengaktualisasikan nilai-nilai keyakinan atau spiritualitas keagamaan dalam membangun kehidupan bersama yang sejahtera. Dan yang terakhir adalah pengalaman dan pemantapan identitas spiritual atau keyakinannya kepada Tuhan. Tujuan konseling spiritual teistik tersebut sangat relevan untuk melakukan revolusi mental mewujudkan generasi berkarakter fas yang merupakan singkatan dari fatanah, amanah, siddiq, dan tablik. Karakter fas merupakan kebenaran nilai-nilai yang diaplikasikan Nabi Muhammad SAW. Konseli harus yakin dengan nilai-nilai Islam dalam bentuk sifat-sifat kenabian tersebut untuk selanjutnya mampu menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai karakter fas tersebut dalam membangun diri dan peradaban bangsa yang bermartabat. Jadi, revolusi mental berbasis konseling spiritual teistik bertujuan membantu konseli memperkuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat berpikir, merasa, dan bertindak dalam koridor akhlak terpuji.
Saya Silfahul Jannah akan menjelaskan materi tentang peranan konseli. Peranan konseli ini yaitu suatu pemberian informasi konseli kepada konselor tentang permasalahan dirinya, baik itu dari persepsi tentang dirinya, orang lain, ataupun lingkungannya. Menurut Syamsu Yusuf, untuk memperoleh tujuan konseling secara efektif, maka diharapkan konseli dapat menampilkan perannya seperti: pertama, pemahaman dan keyakinan beragamanya, dan bagaimana keyakinan itu berpengaruh terhadap dirinya. Yang kedua, mengeksplorasikan tujuan dan aspirasi beragama. Menurut Helen, dalam bukunya Bimbingan dan Konseling, merumuskan tujuan dan aspirasi dari pelayanan bimbingan dan konseling Islam, yakni untuk meningkatkan dan menumbuh suburkan kesadaran manusia tentang eksistensinya sebagai makhluk dan khalifah Allah di muka bumi ini, sehingga setiap aktivitas dan tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya, yakni untuk menyembah atau mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menggali berbagai sumber tentang nilai-nilai spiritual. Konseling spiritual merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama, berperilaku sesuai nilai-nilai agama, dan mengatasi masalah kehidupan melalui pemahaman, keyakinan, dan praktek-praktek ibadah ritual agama yang dianutnya. Saya Iraryani Sitorus akan menjelaskan materi tentang teknik-teknik konseling spiritual teistik. Menurut Syamsu Yusuf, teknik konseling spiritual teistik terbagi menjadi 10 macam. Yang pertama yaitu doa konselor. Doa konselor dilakukan oleh konselor sebelum memulai sesi konseling. Yang kedua yaitu pemberian informasi tentang konsep-konsep spiritual. Contohnya, pemberian informasi tentang isu-isu teologis dan konsep-konsep spiritual yang terkait dengan sifat-sifat Nabi yang disingkat dengan FAS. Yang ketiga yaitu merujuk pada kitab suci, yaitu membaca kitab suci untuk memantapkan jiwa sebelum melakukan sesi konseling. Yang keempat yaitu pengungkapan diri spiritual. Contohnya, konselor mengungkapkan pengalaman spiritualnya sendiri dengan orang lain untuk mencoba mempengaruhi konseli agar memantapkan jiwa konseli untuk melakukan sesi konseling. Yang kelima yaitu konfrontasi spiritual, misalnya mengkonfrontasi konseli terkait dengan keyakinan spiritualnya. Yang keenam, penaksiran spiritual. Konselor menaksir status spiritual konseli. Yang ketujuh, doa bersama konselor dengan konseli. Doa bersama konseli dalam pertemuan konseling dengan harapan agar konseling yang dilakukan mendapat petunjuk. Yang kedelapan, dorongan untuk memaafkan dan berdamai dengan stres trauma. Konselor dan konseli berdiskusi tentang makna memaafkan dan berdamai, dan mendorongnya untuk memaafkan diri, orang lain, dan alam. Yang kesembilan, penguatan komunitas kelompok, yaitu konselor menggunakan kelompok beragama sebagai sumber terapi dari luar. Yang kesepuluh, biblioterapi keagamaan, yaitu penggunaan literatur keagamaan. Baiklah, sekian yang bisa kami paparkan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.